kembali kita akan mendengarkan pemaparan materi yang berikut ini. Kali ini akan disampaikan oleh Bapak Fatur Rahman. Mohon izin, narasumber ketiga yang seharusnya dijadwalkan adalah Bapak Haji Rudi Irawan SOS MSI. Namun beliau pada hari ini berhalangan untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Untuk itu akan digantikan oleh Bapak Fatur Rahman. Langsung kita sapa. Selamat pagi menjelang siang Bapak Fatur Rahman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, adik semuanya panggil saya Amel ya. Panggil saya saja Ayu, Bapak. Iya. Salam kenal semuanya. Kalau Amel saya jadi tengok-tengok nih, mana nih Amel nih? Karena biasa dipanggil Ayu seperti itu. Bapak sehat kabarnya hari ini ya, Pak? Alhamdulillah sehat, dan ini alhamdulillah didaulat ketiga kali di literasi digital. Saya kemarin di Palembang juga mengisi literasi digital, dan ini musik lawas tampaknya. Luar biasa. Pagi ini dadakan ya. Dadakan ya? Di hari ini. Baik, luar biasa. Nggak apa-apa dadakan ya. Seperti tahu bulat digoreng dadakan enak Pak, anget-anget ya. Jadi pemaparan materinya juga insya Allah nih masih hangat ya. Baik, luar biasa. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kembali kita akan mendengarkan pemaparan materi yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Fatur Rahman. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, sebentar. Ya, kami dulu Bapak. Ya, lagi. Bagaimana? Apakah sudah? Iya, terlihat dengan Bapak, terlihat dengan baik. Oke, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kesempatan yang luar biasa, dan saya izin untuk mewakili keluarga besar IKA FISIP Universitas Sriwijaya, yang tadi Bapak Ketua, Bapak Haji Irawan SOS MSI, beliau belakangan hadir karena dilantik di jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan ini jadwal yang memang tidak bisa terhindarkan lagi, dan saya sebagai sekretaris umum dan juga terbiasa dalam hal kajian dalam kebijakan dan politik di Sumatera Selatan. Dan tentunya terkait dengan reformasi birokrasi era digital yang merupakan tren kekinian, dan mau tidak mau semua pihak harus beradaptasi dengan apa yang dinamakan dengan era digital. Dan ini saya pikir salah satu hal yang paling penting dalam hal reformasi birokrasi, bagaimana tidak hanya kita semua masyarakat yang beradaptasi, tapi juga pemerintah juga sudah harus mulai beradaptasi dengan era digital. Baik, saya lanjutkan. Ya, bagaimana terkait dengan problem terkait dengan performa pemerintahan dan juga masyarakat secara umum ke depan. Saat ini kita menghadapi disrupsi digital, perubahan yang sangat fundamental, sehingga merubah tatanan sosial dalam hal interaksi yang akhirnya menggunakan media digital yang saat ini berkembang, teknologi 4.0 bahkan 5.0 yang sudah mulai berlangsung. Dan tentunya ini menjadi tantangan dan juga menjadi problem jika tidak bisa dilakukan atau diatasi sebagai pihak yang menghadapi suasana atau era disrupsi digital. Kemudian adalah bonus demografi. Indonesia bakal menghadapi bonus demografi di mana angka usia produktif akan begitu berkembang di tahun 2030-an, bahkan ditaksir mencapai sekitar 65%, 64% data BPS yang menggambarkan usia produktif. Dan ini mayoritas adalah usia produktif yang melek teknologi, dan mau tidak mau
ini harus dihadapi dan semua tatanan tentunya harus beradaptasi dengan disrupsi digital. Dan SDM sumber daya manusia yang melek teknologi. Disrupsi digital ini adalah salah satu yang berdampak bagaimana masyarakat sudah mulai berkembang terkait dengan digitalisasi. Kalau kita melihat berbagai riset dan juga survei saat ini, penetrasi internet di Indonesia bahkan sudah mencapai di angka 70% dan mayoritas penggunanya adalah menggunakan smartphone. Tentunya dengan angka ini bisa menjadi sebuah problem dan juga tantangan untuk bisa dihadapi. Bagaimana solusi yang harus dilakukan, terutama terkait dengan pemerintahan yang berlangsung dan juga menjalankan pelayanan publik. Yang ini menjadi catatan penting kita semua. Reformasi birokrasi ini sudah dilakukan oleh pemerintah, bahkan ada roadmap reformasi birokrasi. Dan selanjutnya ini secara umum terkait dengan birokrasi, berbagai istilah dikemukakan oleh perspektif oleh Fritz Mortenmarch, tipe organisasi yang biasa digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas sifatnya spesialis dilakukan oleh aparatur pemerintah dengan sistem yang administrasi. Artinya pemerintah modern ini membutuhkan spesialisasi dan membutuhkan keterbukaan, tidak tertutup, dan ini harus mulai berubah dari sistem feodal yang saat ini atau zaman dulu sering terjadi di birokrasi. Bahkan sekarang sampai dikenal the power of wong dalam. Nah, ya. Bahkan ini sempat viral di beberapa literasi, kekuatan orang dalam ini menjadi salah satu problem juga bagaimana terkait dengan birokrasi di Indonesia. Ya, selanjutnya bagaimana birokrasi modern yang rasional diperlukan dalam era modern, dan ini sudah dikemukakan oleh pencetus birokrasi tipe ideal dari Weber. Dan ini kalau para akademisi tentunya memahami tentang terkait dengan hal ini, bagaimana dan apa yang menjadi karakteristik dari tipe birokrasi yang diberikan di pandangan dari Weber itu sendiri. Seperti ada dilaksanakan secara teratur dengan batasan yang jelas. Di sini artinya adalah bagaimana birokrasi ini punya batasan, punya prinsip dan yang jelas terkait dengan kewenangannya sebagai pelayan publik. Artinya ini bisa memberikan kepastian kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah ada standarisasi layanan yang diberikan. Dan ini lagi-lagi terkait dengan pelayanan, bagaimana masyarakat butuh pelayanan jelas, prinsip yang jelas, dan juga syarat-syarat yang jelas, waktu yang jelas yang diberikan. Dan ini tentunya diperlukan standarisasi layanan dalam hal pemerintahan. Dan juga ada administrasi yang terukur, berupa otoritas dan tanggung jawab dari aparatur sipil atau pegawai. Dan ini harus diberikan kepada terutama bagi para ASN dan prinsip dari birokrasi. Ya, ini bagaimana memberikan pelayanan yang terukur yang diberikan kepada masyarakat dan juga publik sebagai masyarakat yang ingin dilayani dalam berbagai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian ada prinsip profesional. Nah, ini terkait dengan SDM dan juga aparatur sipil negara yang saya dimiliki, hak dan kewajiban itu harus jelas, dan juga reward and punishment. Dan ini prinsip birokrasi modern di mana ada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang jelas, ya, yang kemudian diikuti dengan hadiah atau reward dan juga penghargaan dan juga punishment jika memiliki kesalahan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ini adalah prinsip dasar terkait dengan birokrasi itu sendiri. Kemudian bagaimana harusnya birokrasi itu berjalan di era digital. Dan ini yang perlu dilakukan adalah sistem sudah mulai adaptif. Artinya ada penerapan e-government seperti dikemukakan oleh
pembicara, para narasumber sebelumnya, ini tentunya menjadi salah satu hal yang penting. Bagaimana sudah mulai adaptasi teknologi, penerapan digitalisasi di lingkungan pemerintah dalam hal pelayanan, termasuk dalam hal sistem yang ada di birokrasi itu sendiri. Karena mau tidak mau disrupsi digital ini sudah akrab dengan interaksi yang menggunakan digital. Dan saya pernah melakukan penulisan di Kabupaten Musirawas tentang bagaimana penerapan sistem yang ada di sana, dan saya pikir di sana pernah melakukan elektronik remunerasi kinerja di sebuah aplikasi yang dimiliki oleh ASN di Pemkab Musirawas yang sudah diaplikasikan, dan tentunya ini menjadi salah satu proses adaptasi era digital yang dilakukan oleh Pemkab Musirawas. Dan ketika itu salah satu kelebihan adalah bagaimana kinerja aparatur sipil negara itu terukur dengan aplikasi tersebut. Berbagai jenjang itu akan saling mengawasi dengan menggunakan perangkat teknologi. Dan Musirawas adalah salah satu daerah yang memberikan atau diberikan percontohan, bahkan di daerah lain di Sumatera Selatan belum menerapkan itu, dan Musirawas sudah menerapkan IRK. Dan saya pikir ini menjadi langkah maju dan perlu dikembangkan ke depan terkait dengan penerapan digitalisasi di lingkungan pemerintahan atau government di daerah. Kemudian ada SDM yang adaptif. Dengan adanya digitalisasi ini, aparatur negara, terutama pegawai pemerintahan juga sudah mulai adaptif dengan bagaimana digitalisasi yang ada. Dan saya pikir ini menjadi suatu keharusan, bukan lagi sunnah kalau dalam bahasa Islam, tetapi sudah menjadi kewajiban yang sunnah muakkad dan juga menuju kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang pelayan publik. Dan kalau di Musirawas juga ada sistem yang sudah diterapkan juga, digitalisasi tenaga ASN, di mana untuk kepegawaian dan sebagainya sudah terdigitalisasi, sehingga seperti jenjang karir dan sebagainya tidak dilakukan lagi secara manual. Dan ini langkah maju juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musirawas. Tentunya ini perlu dikembangkan dan juga perlu ditingkatkan terkait dengan hal ini untuk Kabupaten Musirawas. Dan apa yang menjadi problem dan juga tantangan, mengapa harus beradaptasi? Kita lihat tentang peta jalan Indonesia Digital 2021-2024, dan pemerintah sudah melakukan seperti memperluas akses infrastruktur digital sampai tingkat pedesaan, dan juga peningkatan talenta digital seperti saat ini yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo melalui literasi digital, dan juga mendorong adopsi teknologi. Dan ini juga sudah dibuka keran oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah boleh berinovasi. Dan saya pikir ada langkah maju juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musirawas berdasarkan catatan literasi saya ketika menulis tentang Musirawas adalah bagaimana Musirawas menerapkan e-voting pilkades, dan ini menjadi percontohan di berbagai daerah. Dan apakah sekarang dilaksanakan kembali? Mungkin ini perlu dikembangkan lebih bagus. Karena apa? Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Rumah Citra Indonesia, dampak dari penerapan e-voting dalam pilkades ini juga pelanggaran sangat minim, gitu ya. Pelanggaran sangat minim, dan ini menjadi langkah maju saya pikir, dan juga terbukti bahwa SDM daerah di tingkat desa juga bisa menyerap adaptasi dengan teknologi. Dan kemudian dilanjutkan kembali tentang bagaimana birokrasi adaptif. Ya, mau tidak mau government, pemerintahan juga harus bertransformasi dari yang sifatnya manual ke berbasis digital. Berbasis digital adalah pelayanan, mulai dari sistem birokrasi itu sendiri dan juga pelayanan masyarakat. Di berbagai pemerintahan mungkin sekarang sudah dikenal ada e-Samsat dan juga pelayanan satu pintu, berbagai layanan juga terkait dengan aplikasi-aplikasi. Kalau di sistem government sendiri, di internal sendiri, kalau di Musirawas ada IRK,
dan juga ada digitalisasi data ASN dan sebagainya. Ini menjadi langkah yang perlu dikembangkan, tidak hanya sekedar itu saja, tetapi bagaimana saat ini juga pemerintah sudah mulai membuka terkait dengan mungkin informasi yang harusnya dibuka untuk masyarakat, yang memang ini untuk kepentingan masyarakat secara mudah melalui era teknologi informasi saat ini. Dan yang kedua adalah, angka kedua adalah mau tidak mau digital transformasi ini bisa sukses harus ada kemauan politik atau politik will. Politik will ini siapa? Mau tidak mau adalah kepala daerah. Kepala daerah ini menjadi kunci bagaimana penerapan digitalisasi di tingkat pemerintahan daerah. Dan Musirawas saya pikir sudah melakukan satu tahap demi tahap, dan saya pikir ke depan harus dikembangkan untuk bisa lebih baik lagi karena memang ini sudah eranya. Dan bagaimana nanti ke depan kita harap juga pelayanan publik, misalkan pajak dan sebagainya bisa sistemnya menggunakan layanan digital. Dan kemudian mengapa harus direformasi? Ya ini mau tidak mau saat ini tuntutan masyarakat mobilitas tinggi, semakin tinggi interaksi sosial dengan teknologi, dan tuntutan serba cepat, dan ketergantungan teknologi. Seperti kita ketahui, data mayoritas pengguna internet itu menggunakan smartphone. Artinya apa? Ada ketergantungan. Kalau kita tahu sekarang, kalau bangun tidur sudah pasti gadget gitu kan, dan sebagainya. Dan butuh dengan kepastian. Dan era sekarang ini butuh dengan kepastian. Tidak bisa dengan secara bertele-tele kalau bahasa awam gitu ya. Kalau bahasa kita butuh kepastian, cepat, dan ini yang dibutuhkan era saat ini, era keterbukaan, bukan lagi ketertutupan, terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang dibutuhkan di era transformasi digital saat ini. Kemudian, ini ada 8 area perubahan reformasi birokrasi yang merupakan bagaimana roadmap reformasi birokrasi. Di sini ada mindset dari SDM itu juga perlu ada perubahan, mental ASN ini juga perlu dilakukan adaptasi terkait dengan era saat ini. Pelayanan publik tadi sudah dijelaskan, ya Mbak. Mohon izin Bapak, waktu yang tersisa 4 menit lagi. Terima kasih. Baik. Yang kemudian ada akuntabilitas. Nah, sekarang juga bagaimana ada aktif, ada lapip dan sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana ini bisa dilakukan secara digitalisasi. Juga pengawasan. Bagaimana sekarang ada e-lapor, gitu kan? Untuk menyerap aspirasi masyarakat, apakah pelayanan itu sudah baik atau belum, bahkan ada namanya zona integritas di setiap instansi, apakah ini sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, dan juga pelayanan publik juga perlu ada penilaian juga, dan berbagai pihak ini telah menyoroti bagaimana reformasi birokrasi 8 item ini apakah sudah dilaksanakan atau belum. Ini menjadi salah satu amanat undang-undang. Dan kemudian, mau tidak mau ASN harus menjawab tantangan era digital industri 4.0. Ini menjadi salah satu sistem dan juga pelayanan publik yang memberikan layanan kepada masyarakat, dan bagaimana menciptakan ASN yang menuju birokrasi 4.0. Dan ini mau tidak mau pengetahuan tentang upgrade pengetahuan, literasi digital bagi ASN terus ditingkatkan. Saya pikir ke depan tidak hanya masyarakat umum, tetapi masyarakat ASN, penyelenggara pemerintah juga memahami tentang ini. Dan ini langkah transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik beradaptasi dengan perubahan yang ada, kolaborasi dan literasi data antar instansi, ini sudah perlu dilakukan dengan digitalisasi. Dan tadi secara teknis keamanan sudah dijelaskan oleh narasumber sebelum ini, dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang tersedia. Dan ini harus juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan pelayanan publik sekarang kan sudah banyak bagaimana pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, misalkan tadi perizinan dan sebagainya, dan juga berobat, apakah sudah digitalisasi atau belum, gitu kan, di rumah sakit. Dan ini yang menjadi PR bagi pemerintah daerah. Dan yakin bisa, tergantung kemauan
politik dari para pemimpin. Kalau pemimpin mau untuk melakukan perubahan itu, ya tidak ada yang tidak mungkin. Saya pikir kebijakan seorang pemimpin akan lebih efektif untuk bisa memberikan semangat kepada jajaran birokrasi yang ada di lingkungan pemerintahan, terutama pemerintahan kabupaten. Dan itu menjadi akhir perbincangan kita, diskusi kita pada pagi hari ini. Dan saya mewakili Ketua IKAL FISIP, tentunya tidak sebanding mungkin dengan Bapak Ketua, karena memang beliau pengalaman di birokrat. Kalau saya lebih kepada praktisi dan juga penulis yang memahami tentang bagaimana opini publik dan juga kebijakan publik yang ada di sekitar kita, terutama di Sumatera Selatan. Terima kasih, nanti kita kembali di Tanya Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Fatur Rahman yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa ya. Ini anggotanya ya, bagaimana ketuanya nih yang menyampaikan ya. Keren sekali, luar biasa. Nah teman-teman, kita perlu berpikir ya, mengapa sih pemerintah ingin sekali mereformasi kegiatan kepemerintahannya secara digital, yang mana tentunya perlu kita sadari nih, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fatur Rahman bahwa tingkat interaksi sosial kita dengan menggunakan teknologi digital itu semakin tinggi. Kemudian juga tuntutan serba cepat, serba teknologi yang terjadi pada saat ini. Dan tentunya para masyarakat juga butuh kepastian. Untuk itu saat ini pemerintah kita terus menggenjot segala sesuatunya agar bisa berbasis digital, termasuk juga kepemerintahan ya, yang mana tentunya pemerintah saat ini tengah memperluas infrastruktur digital, kemudian juga sumber daya manusianya terus ditingkatkan agar kita nih semakin cakap digital, dan tentunya juga mendorong adopsi teknologi dan menyelesaikan regulasi pendukung agar kiranya kegiatan pemerintahan bisa dilakukan secara digital. Ini mempermudah, kemudian juga menghemat biaya, tepat sasaran, yang tentunya juga jika sekiranya nanti beberapa tahun ke depan kita akan memasuki era digital, maka pemerintah juga tentunya sudah siap memberikan pelayanan yang terbaik berbasis digital, seperti itu. Luar biasa, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Fatur Rahman yang telah menyampaikan materinya. Dan rekan-rekan yang ingin bertanya kepada Bapak Fatur Rahman, maka kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom percakapan dengan format ketik nama, menuliskan narasumber yang dimaksud, menuliskan pertanyaan Anda, dan juga mencantumkan nomor telepon yang terhubung dengan IMAN yang Anda gunakan saat ini.